Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PSDEK saya, tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Green Dash. Green Dash ialah Green Tani Garden Online. Nah, latar belakang dari Green Dash merupakan startup yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan yang sudah beroperasi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 startup ini mulai berkembang sampai saat ini. Visi dari startup ini ialah tercapainya pengelolaan sumber bahan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Misi dari startup ini ialah berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap konsumen, investor, dan proses produksi atau penanaman yang higienis, bersih dari sampah, inovatif, dan mengutamakan keinginan konsumen. Problem yang terdapat pada startup ini ialah yang pertama itu metode hasil panen tidak menentu karena konsep pertanian tradisional dan modern. Dan yang kedua hasil panen karena kualitas sayuran dan harga yang kurang stabil di pasaran. Yang ketiga itu lahan, kurangnya ketersediaan lahan bagi orang yang ingin melakukan penanaman atau orang yang ingin menanam sayuran dan lainnya. Sehingga solusi kami yang pertama, metode pertanian Green Dash dengan memanfaatkan teknologi berupa sistem sebagai pemantau perkembangan sayuran hingga panen. Yang kedua, distributor sayuran bagi pengonsumsi sayuran organik dan higienis dengan kualitas dan harga yang menarik. Dan yang terakhir, penyediaan lahan kepada konsumen yang membutuhkan lahan untuk menanam sayuran. Dari market targeting yang dapat kami kumpulkan, ada 275 unit pasar konvensional di Jakarta dan sekitar Medan pada tahun 2019, dan ada 897 unit rumah makan di sekitar Jakarta dan Medan pada tahun 2020, dan yang terakhir 212 unit hotel bintang 5 di sekitar Jakarta dan Medan pada tahun 2021. Adapun competition yang kami data, yang pertama ada pasar tradisional, yang kedua ada pasar modern, dan yang ketiga ada swalayan dan lainnya. Market size yang kami kumpulkan, yang pertama pasar di Jakarta dan Medan pada tahun 2020 sekitar 275 unit atau berkisaran 7%. Ada juga rumah makan di Jakarta dan Medan pada tahun 2020 yaitu 897 unit atau berkisaran 5%. Dan yang terakhir hotel di Jakarta dan sekitar Medan pada tahun 2020 terdapat 212 unit atau berkisaran 10%. Competitive advantage-nya, yang pertama organik, tidak menggunakan bahan kimia dalam penanaman. Yang kedua higienis, perawatan dan penanaman sayuran secara higienis. Yang ketiga kualitas sayuran dapat bersaing dengan harga supermarket. Dan yang keempat tuh harga dapat bersaing dengan pasar lokal. Yang kelima teknologi, pertumbuhan tanaman disokong oleh teknologi modern. Dan yang terakhir dijangkau dan mudah ditemui. Market adoption kami melakukan promosi melalui sosial media. Kami bisa menggunakan dan memanfaatkan IG, Instagram, WA, Line, dan lain sebagainya. Partner kami yang pertama itu ada hotel, yang kedua rumah makan, dan yang ketiga pasar, swalayan, dan lainnya. Adapun produk tanaman terbaik dengan pengelolaan organik, yang pertama itu ada sereal, yang kedua minyak biji, yang ketiga kopi, dan yang keempat zaitun. Produk lainnya yang kami hasilkan yaitu ada kangkung, sawi, bayam, pakcoy, tomat, dan sayuran lainnya. Selain itu, bisnis model yang kami gunakan adalah konsep kami selalu up to date dalam mengembangkan konsep-konsep kami. Program kami selalu berdiskusi terlebih dahulu kepada para customer untuk membicarakan tentang konsep yang diinginkan, dan untuk promosi kami menggunakan sosial media sebagai promosi dan berbagai macam aplikasi lainnya. Sekian presentasi dari PSDEK saya.
Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.